Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, serta masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat menyambung, masih dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu, meskipun memang masih dalam kondisi yang serba terbatas ini. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait mata kuliah filsafat pendidikan Islam untuk pertemuan yang ke-14 ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi sholihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir. Kita sudah sampai pada penghujung perkuliahan kita. Setelah 13 pertemuan yang lalu, kita sudah berbicara cukup detail terkait filsafat pendidikan Islam. Meskipun saya harus katakan bahwa apa yang sudah kita bicarakan satu semester ini tentu bukan jadi filsafat pendidikan Islam tidak hanya apa yang sudah kita bicarakan 13 pertemuan kemarin. Yang telah kita bicarakan di 13 pertemuan yang kemarin itu hanya sekelumit saja. Artinya kalian jangan cukup puas dengan apa yang sudah didapatkan di perkuliahan ini. Ke depan kalian harus kaji lagi dan lagi terkait tentang filsafat pendidikan Islam. Bahwa di awal sudah saya sampaikan, filsafat itu tidak hanya berbicara terkait apa yang ada di permukaan saja, tapi masuk ke dalam. Jadi sampai ke akar-akarnya. Filsafat berbicara tentang inti, di mana inti itu biasanya tidak nampak secara kasat mata. Inti pohon apa? Akar. Kita tahu bahwa secara umum akar itu, mayoritas pohon itu akarnya ada di dalam. Dia memiliki peranan penting, tapi tidak terlihat secara kasat mata. Hakikat bicara begitu. Filsafat pendidikan Islam itu juga membicarakan pendidikan Islam tidak hanya pada apa yang nampak di permukaan, tapi masuk ke dalam. Makanya kemarin kita bicara hakikat pendidik. Ya kalau kita bicara pendidik dalam konteks pendidikan, ya kita bisa menyebut guru. Tapi apakah hakikat pendidik itu hanya seorang guru? Enggak. Apakah hakikat seorang guru itu hanya datang mengajar, memberi tugas, selesai? Tidak. Secara kasat mata kita menemukan sosok pendidik dalam seorang guru. Tapi kita tentu akan mengatakan tidak setuju, kurang sepakat jika dikatakan bahwa hakikat pendidik adalah guru. Jadi begitu ya. Jadi harus dipahami betul bahwa filsafat pendidikan Islam berbicara tentang pendidikan yang bercorak Islam, tapi pembicaraannya itu tidak hanya di permukaan tapi masuk ke dalam. Termasuk apa yang akan saya sampaikan ini hanya berbicara tentang sesuatu yang nampaknya kurang ada hubungannya dengan pendidikan, tapi kalau kita kaji secara mendalam justru inilah inti dari pendidikan. Oke, kita akan bicara tentang arah pendidikan Islam di era globalisasi. Langsung saja, kita tahu bahwa segala sesuatu itu selalu ada aspek positif dan negatifnya. Globalisasi di satu sisi membawa dampak yang positif dalam dunia pendidikan, tapi di satu sisi juga ada dampak negatifnya. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan yang dampak positifnya. Jadi ini nanti akan mengarahkan kita pada pemahaman bagaimana atau di mana posisi pendidikan Islam
di era globalisasi dengan banyak turunannya. Ada globalisasi itu kan turunannya ada kemudian perkembangan IT, kemudian ada modernitas, semuanya serba canggih, serba teknologi. Nah, itu bagaimana ketika dihadapkan pada dunia pendidikan? Oke, dampak positifnya yang pertama sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Kita sudah melewati 3 semester sejak adanya corona. Jadi saya mengajar daring itu sudah hampir 3 semester. Dan ini berjalan, meskipun memang kita harus akui bahwa pembelajaran jarak jauh yang tidak tatap muka memang kurang efektif. Tapi sebenarnya ini hanya bicara waktu, bagaimana kemudian kita beradaptasi dengan situasi di mana kita akan lebih terbiasa dengan pembelajaran daring. Memang saya akui untuk saat ini kurang efektif, sangat tidak efektif. Karena pembelajaran itu yang selama ini kita ketahui proses 2 arah, proses tatap muka. Tapi mau tidak mau dengan adanya teknologi, berkembangnya teknologi, pembelajaran itu menjadi tidak harus selalu tatap muka. Bisa menatap laptop, bisa menatap handphone, itu. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Ini. Jadi saya bayangkan 10 tahun yang lalu ketika saya masih di 10 tahun itu saya di Alia. Berarti ini 2021, berarti 2011 ya. Saya sudah kuliah, tapi saat itu mengakses informasi pendidikan tidak semudah sekarang. Saya masih ingat dulu mengerjakan makalah itu tetap harus datang ke perpus. Tidak hanya satu perpus fakultas, perpus pusat, bahkan biasanya di perpus di kampus lain. Tapi sekarang enggak. Semua jurnal bisa diakses. Semua bahkan e-book sudah mudah sekali untuk diakses. Jadi informasi pendidikan itu mudah sekali. Lintas negara pun bisa diakses. Kemudian meningkatnya kualitas pendidikan. Tentu ini ada hubungannya dengan tadi. Dengan akses informasi pendidikan yang mudah, maka ini juga berimplikasi pada meningkatnya kualitas pendidikan. Meskipun masih kita bisa perdebatkan, tapi secara umum ini meningkat kualitasnya. Meningkatnya, ini kualitas pendidik, kemudian kualitas pendidikan. Jadi baik pendidik atau pendidikan itu mendapat dampak positif dari globalisasi. Kualitasnya itu semakin. Nah, kemudian ada pertukaran pelajar. Kita tahu bahwa globalisasi itu semuanya seakan-akan tidak ada sekat. Bahkan di era pandemi ini, mungkin kalian pernah mengikuti seminar dari negara lain di waktu yang sama. Ini juga kemudian pertukaran pelajar juga semakin, kita tahu bahwa ada banyak sekali beasiswa luar negeri. Yang itu terkadang juga ada program pertukaran pelajar. Nah, ini mau tidak mau juga tadi berbicara tentang kualitas pendidikan. Yang awalnya hanya pendidikan itu di Indonesia, semisal, tapi dengan adanya globalisasi, semuanya serba tidak ada sekat, itu kemudian ada pertukaran pelajar, ada pertukaran ilmu lintas negara. Kemudian mendorong siswa menciptakan karya yang inovatif. Ya, tentu saya tidak bisa membayangkan betapa jauh tertinggalnya era saya dengan era sekarang untuk hal inovasi. Maka untuk kalian yang sekarang masih di era-era di bangku perkuliahan, seharusnya kalian lebih inovatif. Manfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Jadi era globalisasi sudah memfasilitasi kita banyak hal untuk kita lebih inovatif. Nah, permasalahannya ketika fasilitas itu sudah ada, tinggal masalahnya ada di kita. Kita mau berinovasi atau tidak. Nah, ini kurang lebih dampak positif dari era globalisasi dalam dunia pendidikan. Tapi perlu saya sampaikan pula bahwa tadi saya sudah singgung, segala sesuatu itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Kita tahu internet misal, ada dampak positifnya. Jadi tadi,
kita mudah untuk mengakses informasi pendidikan via internet. Tapi tentu internet juga memiliki dampak negatif. Jadi sebenarnya yang menjadikan itu negatif atau positif itu sebenarnya bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, dalam era globalisasi itu juga ada dampak negatif. Kalau kita salah mengartikan tentang globalisasi, mengartikan kemajuan teknologi, salah menyikapi, itu maka yang jatuh pada kita akan jatuh pada dampak negatifnya. Apa itu? Menurunnya kualitas moral siswa. Mau tidak mau kita harus akui, pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan hampir 3 semester ini itu menjadikan guru tidak punya kontrol terhadap kualitas moral siswa. Kalian semester 2, kalian belum pernah bertemu dengan dosen secara langsung. Memang pembelajaran bisa berjalan menggunakan Google Classroom, menggunakan e-learning, tapi kontrol moral itu tidak bisa kemudian hanya via laptop, via daring. Nah, kalau ini terus-menerus seperti ini, maka bisa diduga, bisa dikhawatirkan bahwa kualitas moral siswa semakin menurun. Nah, kemudian juga perlu diingat bahwa dampak negatif era globalisasi adalah meningkatnya kesenjangan sosial. Jadi dengan semuanya itu serba, ya kita tahulah bahwa media sosial sekarang bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ya, kesenjangan sosial semakin tinggi. Kemudian tergerusnya kebudayaan lokal. Karena saking tidak ada sekatnya tadi, budaya itu bebas melakukan penetrasi ke berbagai lini. Kita tahu bahwa kita punya budaya ketimuran yang di situ menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Tapi dengan adanya globalisasi, dengan mudahnya informasi-informasi luar negeri itu masuk, luar negara kita masuk, dengan budaya-budaya mereka yang mungkin tidak sesuai dengan budaya kita, maka di situ akan terjadi pertengkaran atau perebutan dominasi. Kalau kita berpegang atau kita memang menjaga kebudayaan lokal kita dengan baik, maka serangan budaya dari luar itu tidak akan mengubah. Tapi jika kesadaran kita atas kebudayaan lokal itu sangat minim, maka yang akan terjadi adalah budaya kita akan tergantikan dengan mudah saja. Sekarang ada kecenderungan kita dan orang-orang kebanyakan itu mungkin dalam hal fashion semisal itu kiblatnya bukan lagi ke kebudayaan lokal. Kita atau masyarakat kita mungkin lebih nyaman menggunakan style negara lain, Korea semisal. Kemudian dalam hal makanan kita punya pecel, kita punya, tapi terkadang kita merasa lebih prestis ketika kita makan di franchise yang memang itu labelnya label luar negeri, padahal sebenarnya yang dijual hanya ayam goreng. Nah, itu tergerusnya budaya lokal itu di situ. Jadi kebudayaan itu dia mengalami pergulatan. Jadi ketika globalisasi seakan-akan menjadikan kita tanpa batas, tanpa sekat sama sekali, maka kebudayaan yang kita miliki itu mendapat tantangan dari kebudayaan-kebudayaan luar. Ketika kebudayaan lokal kita tidak kuat, maka kebudayaan kita akan tergerus, tergeser oleh budaya lokal. Munculnya tradisi serba cepat dan instan. Semuanya serba cepat. Iya, kita tahu. Bahkan untuk tugas makalah pun semuanya serba cepat. Saya sudah sampaikan tadi, di era saya dulu, kalau buat makalah ya tetap ke perpus. Artinya minimal membutuhkan waktu 1 hari. Tapi kalau sekarang serba cepat, serba instan, besok presentasi, nanti malam, tengah malam, jam 1 baru bangun, baru buat makalah, subuh selesai. Karena mudahnya informasi tadi, sehingga efeknya apa Pak? Kenapa cepat dan instan itu dikatakan negatif? Tentu akan ada proses di mana kita kehilangan atau kita kehilangan momentum dalam hal berproses.
saya sering mendapati mahasiswa itu tidak paham dengan apa yang dia tulis di dalam makalah. Kenapa? Karena cepat dan instan tadi. Wes kita judulnya podo, copy paste. Tapi di era saya dan di era-era sebelumnya, ketika makalah itu harus ditulis, diketik secara manual, menggunakan textbook, di mana buku itu memang bentuk buku, diketik dari halaman 1 sampai halaman 10 misal. Secara tidak langsung, proses mengetik itu menjadikan saya harus membaca. Dan kemudian membaca lagi ketika saya mengetik. Itu contoh mudahnya saja. Ketika mahasiswa membuat makalah hanya dari copy paste dari internet, maka kemungkinan dia paham akan materi yang ada di dalam makalah itu sangat minim. Tapi kalau kalian membuat makalah, kalian kumpulkan buku-buku, kemudian kalian ketik secara manual, artinya kalian ketik satu persatu, itu secara tidak langsung kalian akan paham betul isi dari makalah. Memang cepat instan itu enak, tapi ada proses, ada momentum di mana kita kehilangan proses komersialisasi pendidikan. Ya, kita tahu bahwa di era sekarang pendidikan itu menjadi komoditas yang memang menjanjikan. Saya masih ingat ketika S1 dulu ada dosen saya yang kemudian menyampaikan bisnis yang paling menjanjikan itu ada 2 macam. Kalian harus menyasar pada hal yang paling disukai manusia dan hal yang paling dibenci manusia. Kalau yang paling disukai ya kalian buka bisnis tempat hiburan yang menjanjikan kesenangan-kesenangan. Itu pasti akan sukses. Kedua, bukalah bisnis yang di situ menyasar pada ketakutan manusia. Nah, ketakutan manusia setidaknya ada 2, yaitu sakit dan bodoh. Maka sampai sekarang kebanyakan orang yang menjadi tenaga medis atau dokter itu secara finansial itu menjanjikan. Kenapa? Karena semua orang takut akan sakit, sehingga bisnis tentang medis itu menjanjikan. Kemudian ketakutan kedua adalah takut akan kebodohan, sehingga pendidikan itu menjadi, kalau mau dikomoditaskan, itu menjadi bisnis yang menjanjikan. Kalian bisa survei, kalian bisa cek sekolah-sekolah dengan bayaran tinggi, itu juga tetap banyak peminatnya. Kenapa? Karena semua orang takut akan kebodohan, sehingga pendidikan itu sangat empuk untuk dijadikan ladang komersialisasi pendidikan. Nah, ini dampak negatif era globalisasi. Nah, lantas bagaimana peluang pendidikan Islam di era globalisasi? Dalam menghadapi era globalisasi, perlu kita perhatikan lagi prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Artinya begini, di dalam hukum Islam itu ada anekdot al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadid aslah. Jagalah sesuatu yang lama yang baik dan ambillah sesuatu yang baru yang paling baik. Artinya kita tidak bisa menolak globalisasi, kita tidak bisa menolak laju perkembangan teknologi yang kita. Jadi jangan kemudian, Pak, kalau dampak negatif globalisasi itu banyak, yaudah kita harus tolak saja globalisasi. Tidak bisa. Pak, kalau internet itu banyak negatifnya, kita tidak usah internetan saja. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa menolak perkembangan zaman. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyikapi perkembangan zaman, termasuk globalisasi ini. Nah, pendidikan Islam harus menjadi salah satu alternatif untuk menghadapi dampak negatif tadi. Jadi Islam itu fleksibel. Kalau baik, ambil. Kalau jelek, jangan. Sudah. Internet itu ada baiknya, ada. Ya sudah, diambil baiknya saja. Nah, dalam pendidikan Islam perlu dipahami bahwa ada prinsip. Yang pertama, integrasi, keseimbangan, persamaan, prinsip pendidikan seumur hidup, dan prinsip keutamaan. Integrasi. Kita tahu bahwa 2 dimensi manusia adalah dimensi jasmani dan rohani.
Sehingga pendidikan Islam itu menyasarnya kedua hal itu tadi. Jadi kalau globalisasi menjanjikan kemudahan dalam hal jasmani, tapi tidak dengan rohani, maka pendidikan Islam masih di situ. Jadi ini peluangnya apa? Manusia itu punya dua dimensi. Kalau satu dimensinya tidak terjaga dengan bagus, maka ada ketidaksinkronan. Jadi kalau neraca timbangan itu kan ada dua apa itu? Dua sisi. Kalau sisi yang satu itu kosong, maka akan jomplang. Manusia itu juga demikian. Kalau jasmaninya saja yang terisi, maka rohaninya akan jatuh. Itulah kenapa di negara-negara maju yang mungkin sudah banyak orang yang melepaskan agama, nilai-nilai rohaniyahnya, itu banyak kasus bunuh diri. Ada artis terkenal bunuh diri. Kenapa? Padahal secara materi dia bagus, dia banyak. Karena kekosongan rohani. Nah, globalisasi dengan kemudahan-kemudahan yang dijanjikan tadi, itu cenderung akan menjadikan rohani kita kosong ketika memang kita tidak memiliki pedoman moral tadi. Dalam hal ini kita menggunakan agama. Jadi mengintegrasikan antara jasmani dan rohani. Artinya pendidikan Islam itu menyasar dua hal itu tadi. Jasmaninya diperhatikan, rohani diperhatikan. Nah, ini juga termasuk dalam hal prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara duniawi dan keseimbangan antara ukhrawi. Globalisasi memberikan kita kemudahan, tapi tidak semua kemudahan itu baik untuk kehidupan akhirat kita. Sehingga pendidikan Islam di sini perlu mengambil peran untuk menjadi semacam pengontrol. Jadi kita harus tetap kontrol bahwa ini kira-kira bagus enggak untuk. Jadi pendidikan Islam itu orientasinya tetap pada dua hal. Tidak hanya menjadikan manusia itu baik secara duniawi tapi ukhrawi. Ya, ini penting untuk kemudian menjadi perhatian kita bahwa globalisasi memberikan kita kemudahan, tapi tidak semua kemudahan itu menjadikan kita baik untuk kehidupan akhirat. Nah, maka pendidikan Islam ini menjadi hal yang penting untuk kita tetap perjuangkan dan tetap kita ajarkan. Karena dia ada prinsip-prinsip persamaan dalam konteks ini adalah kita tahu bahwa tadi salah satu dampak negatif adalah kesenjangan. Tapi pendidikan Islam selalu menyampaikan bahwa manusia itu memiliki derajat yang sama di dunia. Yang membedakan manusia itu baik derajatnya adalah keimanan dan ketakwaan. Sehingga ukuran kemuliaan dalam pandangan pendidikan Islam itu tidak materi, tapi bagaimana kemudian manusia ini bisa memiliki moral tadi. Kemudian prinsip pendidikan seumur hidup. Jika globalisasi itu era sekarang, itu pendidikan ada jenjang, ada lulus, masuk jenjang selanjutnya, maka sebenarnya kita harus tetap ingat bahwa pendidikan Islam itu pendidikan yang seumur hidup. Kita sudah berbicara hakikat pendidik, kita sudah bicara hakikat peserta didik, bahwa manusia di saat yang sama selalu memiliki dua status. Saya di kelas ini berstatus sebagai pendidik, tapi saya dalam waktu yang sama di majelis taklim di masjid saya itu berstatus sebagai seorang peserta didik. Sehingga hal ini perlu kita pahami betul, sehingga kita tidak akan kehilangan orientasi pendidikan. Nanti kalian ketika jadi guru pun harus tetap menyadari bahwa kalian juga sebagai seorang peserta didik. Meskipun secara status di sekolah kalian sebagai seorang pendidik. Jadi pendidikan Islam itu berlangsung sepanjang hayat. Itu ya. Jadi itu kemudian yang terakhir prinsip keutamaan. Keutamaan di sini berbicara tentang hakikat manusia.
Jadi pendidikan Islam itu selalu menempatkan pada posisi di mana ada usaha untuk memuliakan manusia. Jadi itu. Jadi kalau era globalisasi, kesenjangan sosial dan sebagainya itu kan. Tapi kalau pendidikan Islam, nah, jadi prinsip-prinsip ini perlu kita perhatikan bahwa ke depan pendidikan Islam itu menjadi hal yang memang harus diperjuangkan. Karena era globalisasi dengan berbagai macam kemajuan yang dicapai, bahkan kemajuan yang terlalu cepat, itu harus kita imbangi dengan kontrol tadi. Dan perlu yang perlu kita tidak bisa mengontrol laju perkembangan zaman, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menyikapinya. Nah, kalian nanti sebagai calon seorang pendidik agama, saya harap bisa menyampaikan atau memberikan arahan kepada peserta didik untuk tetap menyeimbangkan dua hal. Jadi manusia itu dua sisi, jasmani dikembangkan, rohani dikembangkan. Mengarahkan peserta didik kepada kebaikan dunia itu juga iya, tapi jangan sampai lupa kebaikan akhirat. Menjadikan peserta didik itu soleh secara individu, iya, secara sosial juga iya. Jadi itu arah pendidikan Islam di era globalisasi, dia sebagai kontrol yang akan menjadikan kita di dalam mendidik itu benar-benar bisa menjadikan manusia yang utama, manusia yang mulia. Apa manusia yang mulia? Manusia yang mulia itu adalah manusia yang baik secara jasmani rohani, baik secara individu dan sosial, yang kemudian tetap memperhatikan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Saya kira itu untuk pertemuan terakhir di perkuliahan filsafat pendidikan Islam. Dan pesan saya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan menganggap bahwa filsafat pendidikan hanya berbicara tentang apa yang sudah kita lalui 14 pertemuan ini. Filsafat pendidikan berarti membicarakan pendidikan sampai ke akar-akarnya. Tetap gali, tetap kepoin apa yang ada di dalam pendidikan Islam. Karena semakin banyak kita kepo terhadap pendidikan Islam, maka kita akan lebih banyak mendapatkan apa yang seharusnya memang kita dapatkan. Kalau kita memandang pohon hanya sebatas batang sampai daun, maka ya itu saja. Tapi usahakan kita bisa memahami pohon itu sampai ke akar-akarnya, sehingga kita bisa bercerita utuh tentang pohon tadi. Berbicara pendidikan Islam itu memang akan membicarakan pendidik, peserta dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak sampai ke akar-akarnya, kita akan menghadapi masalah yang rumit. Tapi kalau kita tahu akar dari pendidikan Islam, masalah-masalah yang akan kita hadapi itu bisa kita selesaikan ketika kita tahu akarnya tadi. Jadi itu ya filsafat pendidikan Islam. Dan saya harap, memang saya pahami ada potensi semester depan kalian sudah mulai melupakan mata kuliah ini. Tapi saya tidak menyalahkan itu. Tapi harapan saya, ketika nanti kalian ditanya, apa itu filsafat pendidikan Islam? Setidaknya kalian bisa menjelaskan sederhana bahwa filsafat pendidikan Islam adalah berbicara pendidikan Islam sampai ke akar-akarnya. Akarnya apa? Yaitu tadi, akar itu dia menjadi komponen paling penting tapi tidak terlihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika satu semester ini saya banyak kesalahan, dan saya yakin betul bahwa satu semester ini saya banyak kekurangan. Memang seperti saya sampaikan di awal, era pandemi ini menjadikan kita semuanya serba terbatas. Saya terbatas memberikan ilmu, saya juga terbatas mendapatkan ilmu. Jadi saya paling suka dalam mata kuliah itu adalah di samping saya bisa bercerita tentang apa yang saya miliki, terkadang saya juga mendapatkan banyak cerita dari mahasiswa. Tapi karena era yang terbatas ini, maka semuanya jadi serba kurang maksimal. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam satu semester ini saya kurang maksimal di dalam mendampingi kalian di mata kuliah filsafat pendidikan Islam.
Dan saya juga tetap merasa harus menyampaikan banyak terima kasih kepada kalian yang satu semester ini juga sudah dengan telaten mengikuti perkuliahan saya, meskipun ya itu tadi saya juga pahami jika dalam mengikuti perkuliahan saya juga kurang maksimal. Jadi sama-sama lah, kita sama-sama kurang maksimal dalam memberi dan kurang maksimal dalam menerima. Oleh karena itu, di akhir perkuliahan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta keikhlasan kalian sehingga kelak setelah semuanya selesai untuk semester ini, kita tidak ada luka satu sama lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita kelak, dan semoga kita benar-benar digolongkan menjadi orang yang baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga segala yang sudah kita terima, yang sudah kita miliki benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga ke depan kita bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menuntut ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf atas banyak kekurangannya dari saya. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Saya harap berakhirnya mata kuliah ini tidak mengakhiri silaturahmi kita. Kelak jika perkuliahan sudah seperti biasa, saya harap kalian tidak melupakan saya. Jadi yang paling berat itu adalah ketika dilupakan. Jadi saya harap kalian tidak lupa, apalagi nanti ketika kalian sukses. Semoga kalian tetap dapat mengingat saya. Saya bukan gila hormat atau gila Pak Zaki kok kita kok pengen banget tuh dieling-eling, enggak. Tapi setidaknya tolong ingat saya di setiap doa yang kalian panjatkan. Memang saya tidak bisa memberi banyak hal, tapi saya berharap kalian bisa mendoakan saya. Begitu ya. Saya juga doakan semoga kalian sukses baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya intinya begitulah ya. Jadi itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.